Film ini diperankan oleh Vin Diesel yang memerankan Ray Garrison. Dirilis pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Kita semua sudah tahu siapa Vin Diesel, aktor yang membintangi film-film terkenal seperti Fast and Furious, Riddick, dan film lainnya. Disutradarai oleh Dave Wilson, skenario ditulis Jeff Wedlow dan Eric Heiser. Film ini juga diperankan oleh Sam Hagan sebagai Kopral Harlan Solong Siflet, Guy Pearce sebagai Dr. Emil Harding, Lamont Morris sebagai Wilfred Wigan, Eiza Gonzalez sebagai Katie, Toby Kebbell sebagai Ash. Film ini diambil dari cerita komik, bukan dari Marvel atau DC. Film pertama dalam dunia superhero dibuat oleh Valiant Comics. Dan di film ini Vin Diesel turut menjadi produser. Film ini menceritakan tentang seorang tentara Amerika yang terbunuh ketika sedang bertugas. Dia dihidupkan lagi oleh perusahaan teknologi RST atau Rising Spirit Technologies. RST memasukkan nanoteknologi ke dalam tubuh Ray dan membuatnya memiliki kekuatan super. Berusaha untuk mengkontrol kekuatan barunya dan membalaskan dendam untuk istrinya. Ternyata ada masalah lain datang pada Ray. Mulai dari ingatannya hingga kebenaran tentang istrinya. Selain mengendalikan teknologi nano yang diberikan pada Ray, ternyata RST juga mempengaruhi pikiran dan ingatannya. Selamat datang di 7 film. Siapkan kuota, pastikan wifi lancar, ambil nafas. Dan inilah Bloodshot. Di Mombasa, Kenya, Ray melakukan penggerebekan untuk menyelamatkan sandera. Ray melakukan penggerebekan sendirian walau sudah dilarang melakukan serangan sebelum bantuan datang oleh atasannya. Ray memaksa dan langsung merangsek masuk. Kita disuguhkan kemahiran Ray dalam penggerebekan, bisa dibilang sangat hebat. Ada adegan menarik saat Ray menemukan Sandra. Sandra ditodong senjata oleh musuhnya. Musuh memaksa Ray untuk menjatuhkan senjatanya dan meminta helikopter. Di sini kecerdikan Ray. Ray berpura-pura menanyakan di mana letak telepon untuk menelepon mendatangkan helikopter. Saat musuh menunjukkan letak telepon di sini, musuh lengah. Dengan cepat Ray menembakkan senjata yang ada di sarungnya ke arah musuh. Dan musuhnya pun tewas, Sandra pun bebas. Helicopter. Now! If you want a helicopter, you gotta give me your phone. Sir. Where? Setelah penggerebekan berhasil, Ray dan semua rekan tentaranya mendarat di pangkalan udara Aviano, Italia. Dengan wajah ceria, istrinya Ray menyambut kedatangannya. Mereka pun berpelukan melepas rindu. Mereka beranjak ke Amalfi Coast, terlihat mereka bahagia. Di malam hari mereka melepas rindu dengan Oke, lanjut. I just don't like the stories they tell. You don't like my scars? Saat terbangun di pagi hari, Ray tak mendapati istrinya. Hanya ada tulisan pesan di sebuah kertas. Istrinya pergi untuk mencari sarapan. Tak selang lama ada 2 orang yang menyusup masuk dengan membawa senjata. Saat Ray mengetahui itu, Ray pun menghajar mereka dengan tubuh kekarnya. Cukup mudah untuk menghadapi mereka. Teringat dengan istrinya, dia bergegas keluar untuk menemukan istrinya. Di luar pintu tanpa sengaja menabrak seseorang. Setelah menabrak orang itu, Ray merasa lemah.
ternyata orang yang ditabrak Ray telah menyuntikkan obat bius pada Ray. Di ruangan pendingin daging Ray diinterogasi, orang yang menangkapnya itu bernama Martin Axe. Martin Axe pun bertanya kepada Ray, siapa yang memberitahu tentang Sandera di Mombasa. Who tipped you off about the hostages in Mombasa? Karena Ray tidak menjawab, istrinya pun didatangkan di hadapannya dan mengancam akan membunuh istrinya jika tidak menjawab. Karena Ray tidak tahu tentang hal itu, Ray pun tak bisa menjawab. Ray dan istrinya akhirnya dibunuh. I swear I will find you. Kita dialihkan ke sebuah ruangan. Terlihat Ray terbaring di sana dengan alat yang menempel di tubuhnya. Saat terbangun, Ray dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Katie. Untuk mengecek keadaan Ray, Ray pun kembali pingsan. Saat Ray kembali terbangun, Dr. Harding dan Katie mengecek keadaan Ray kembali. Ray bertanya kepada Dr. Harding, sekarang dia ada di mana? Dr. Harding menjelaskan bahwa Ray sekarang ada di RST, Rising Spirit Technologies. Dr. Harding menanyakan nama, pangkat dan nomor serinya, tetapi Ray tidak ingat tentang semua itu. Dr. Harding pun menjelaskan kenapa dirinya bisa di RST. Jasad Ray didonasikan militer kepada RST untuk penelitian dan pengembangan. Dan hanya jasad yang tak ada klaim atau tak punya keluarga lagi bisa di RST. Dr. Harding mengajak Ray berkeliling dan menjelaskan kegiatan di perusahaan RST. Dan Dr. Harding menguji apa yang dilakukan RST kepada Ray dengan melukai tangannya saat diperbesar. Ada jutaan nanorobot ada di dalam tubuh Ray. Nanorobot di dalam tubuh Ray berfungsi mempercepat meregenerasi tubuh Ray dan memberi kekuatan lebih pada Ray. Most notably, they react very quickly. They intuitively enhance you by catastrophic injury, rebuilding damaged tissue. Nanorobot tak selalu stabil sehingga dibutuhkan recharge jika melemah. Dr. Harding juga menjelaskan kenapa tangannya Dr. Harding menjadi tangan robot. Dulu dia terkena kanker sehingga diamputasi diganti dengan lengan robot. Mereka pun sampai di ruangan fitness. Ray diperkenalkan beberapa orang, Jimmy Dalton dan Tip Ford Benning yang sudah dimodifikasi dan dikembangkan oleh RST. Jimmy lost both his feet to an Afghan IED. Karena Ray merasa aneh dengan yang dirasakan saat ini, menganggap ini mimpi, Ray pun pergi untuk tidur diantar oleh Jimmy, berharap setelah tidur terbangun dari mimpi. Saat tertidur bermimpi kilasan tentang kematian istrinya, Ray pun terbangun. Ray menuju ke tempat fitness. Kita diperlihatkan betapa kuatnya Ray saat ini. Ray termenung di kolam renang, dan Katie sedang berenang. Ray dan Katie pun mulai akrab dan mengobrol. Which doesn't make any sense because how can you? Berpindah di ruangan bar, Ray dan Katie mulai minum. Sesaat Ray meminum minuman itu, ingatan Ray mulai kembali. Ray bergegas meninggalkan RST untuk mencari Martin Axe untuk balas dendam. Segera Dr. Harding menyuruhnya untuk kembali, tetapi Ray menolak. Dia berjanji akan kembali jika urusannya telah selesai. Dr. Harding menyuruh Katie, Dalton dan Tips menyusul Ray. Martin Axe. Dengan nanorobot di dalam dirinya Ray dapat terhubung di database di RST dan melacak keberadaan Martin Axe. Setelah terhubung di database, cukup mudah bagi Ray menemukan posisi Martin Axe yang saat ini ada di Budapest, Hongaria. No, look,
Rai kembali mengakses database RST untuk mempelajari cara untuk menerbangkan pesawat dan tersimpan cepat di dalam memorinya. Find a way. Martin Axe keluar gedung yang diiringi tentara bayarannya. Sesaat mata Axe sesampai di terowongan, tiba-tiba listrik di terowongan mati. Di depan rombongan Martin Axe terlihat sebuah truk tepung menghadang dan menutup jalan Martin Axe. Datang Rai menembaki mobil yang ditumpangi Martin Axe. Karena mobil kebal peluru Rai sulit menembus mobil Martin Axe. Tanpa sepengetahuannya Rai ditembak dari arah belakang oleh tentara bayaran Martin Axe. Dan Rai pun terjatuh. Tentara bayaran Martin Axe pun menyisir tempat bila ada kemungkinan Rai bawa bala bantuan. Sit down. Our men will handle it. I need to get out of this car now. First we sweep, then we switch cars. You're not listening. Tak disangka Rai bangun kembali mengajar mereka semua. Diperlihatkan, setiap Rai tertembak dan terluka tubuhnya akan kembali semula karena teknologi nano di dalam dirinya. Rai mengambil salah satu jasad tentara bayaran diletakkannya di mobil Martin Axe, diaktifkannya granat, dan bom ledakan pun terjadi sehingga memecahkan kaca mobil anti peluru yang ditumpangi Martin Axe. Saat mendekati mobil kembali, Rai tertembak di bagian muka dengan cepat muka Rai kembali semula. Martin Axe berkata kepada Rai bahwa Rai telah dibohongi Dr. Harding. Jangan percaya Dr. Harding. Rai tak menggubrisnya. Dan Martin Axe diberondong tembakan oleh Rai. Vice. Di pangkalan udara Old Tokol Hongaria, mereka bertiga telah menunggu kedatangan Rai. Look what they did to him. Sesampai di RST, Rai terbaring di suatu ruangan. Dalton menghampiri Rai. What are you doing here, Doc? Dalton berkata, bukan Rai yang mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi RST yang mengendalikan tubuhnya. Down your motor functions. We just shoved you aside to what? Tubuh Rai pun diriset, dihilangkan ingatannya. Nanorobot yang ada di dalam tubuhnya dikeluarkan semua, digantikan dengan nanorobot yang baru, dan dimasukkan program ingatan yang baru. Terlihat pembicaraan Katie dan Dr. Harding. Katie tidak terima perlakuan Dr. Harding kepada Rai. Yang mengejutkan, semua yang dilakukan oleh Rai sudah dirancang dan direncanakan sesuai skenario Dr. Harding. Sasaran pembunuhan Dr. Harding adalah rekan kerja Dr. Harding yang tidak sepaham dengan Dr. Harding. Kita diperlihatkan adegan yang sama saat Rai akan membunuh Martin Axe. Semua menjalankan skenario yang sudah dirancang, dan Rai tidak mengetahui hal ini, karena setiap selesai melakukan tugasnya ingatannya diriset dan diberi ingatan baru. Sasaran berikutnya adalah baris yang dulunya rekan kerja Dr. Harding. Thanks for the advice. Rai pun melakukan aksinya untuk membunuh Baris. Baris memanggil Wiggins. Wiggins mengeluarkan alatnya yang bernama EMP. EMP dapat mengganggu sistem elektronik. Baris akan menggunakan itu untuk menghentikan Rai. Wiggins memberikan pemicu EMP kepada Baris. Untuk mengaktifkannya harus menunggu proses 100%.
Tetapi sayang Rai telah sampai, pemicu belum sampai proses 100%, akhirnya Baris pun dibunuh oleh Rai. You murdered my wife! They're lying to you. You understand? Your wife? What are you even talking about? Terlihat seseorang menekan tombol pemicu EMP sehingga EMP pun aktif, mengakibatkan terganggunya nanorobot yang ada di tubuh Rai dan mematikan sistem kelistrikan kota. Ternyata yang mengaktifkan EMP adalah Wiggins. Dr. Harding pun kebingungan atas kejadian ini. Okay, now we've lost his signal. Wiggins berusaha membangunkan Rai dengan aliran listrik bertegangan tinggi untuk mengaktifkan nanorobot yang ada di dalam tubuh Rai. Okay, perhaps a bit more voltage. Setelah terbangun, Wiggins memperkenalkan diri pada Rai. Wiggins adalah seorang programmer. Dia berada di sini disekap oleh Baris untuk dimanfaatkan kejeniusannya. Rai dan Wiggins pun sepakat untuk menjadi partner dan membantu Rai. Rai bergegas menuju tempat istrinya. RST pun mendeteksi pergerakan Rai. Dr. Harding meminta tips dan Dalton menuju ke posisi Rai saat ini. Rai pun bertemu istrinya yang bernama Hina. Di sini Gina menjelaskan bahwa mereka sudah putus, 5 tahun sudah tidak bertemu. Dan sekarang Guna sudah mempunyai suami dan anak. Saat anaknya meminta Gina menemaninya, pandangan Gina pun teralihkan dan Rai pun pergi tanpa permisi. I have a family now. 5 years. It's been a long day. Daisy, go and play with your brother. Saat Rai mengendarai mobilnya, di hadapannya sudah ada Tips dan Dalton yang menghadang untuk menangkap Rai dan menabraknya. Hingga Rai terlempar dari mobilnya, Dalton mengeluarkan senjatanya dan menembak Rai. Rai pun berlari. Tips mengeluarkan pelacak untuk mengetahui posisi Rai. Kita diperlihatkan mereka mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia. Saat di hadapannya Rai ada mobil polisi, Rai mengambil senjata dari polisi, saling tembak pun tak terelakkan. Saat terjadi perkelahian antara Rai dan Jimmy, di tengah jalan ada mobil truk yang menghantam mereka. Kaki Dalton pun hancur karena tabrakan itu. Di sisi lain, Tips dengan motornya dari belakang. Tips menancapkan alat untuk menonaktifkan Rai. Sekarang Dr. Harding memfokuskan kepada Wiggins karena terlalu banyak mengetahui tentang RST. Saat mendengar itu, Katie pun menolak memprotes tindakan Dr. Harding. Dr. Harding pun menekan tombol yang ada di tangannya untuk menonaktifkan alat pernafasan dari Katie. Jadi jelas Katie pun dikendalikan oleh Dr. Harding. Di tempat lain, tepatnya di Soho, London, Katie pun ditugaskan oleh Dr. Harding untuk menangkap Wiggins. Dengan mudah Katie menjalankan tugasnya karena kemampuan yang dimiliki oleh Katie. Di dalam program komputer, Rai dan Dr. Harding berdebat tentang apa yang telah dilakukan oleh Dr. Harding kepadanya. I just cleared the path. I freed you to be your best. My best! Yes. Katie bertemu dengan Dr. Harding dan mengatakan bahwa Wiggins lolos. Mungkin di sini Katie merencanakan sesuatu. Target package for Wiggins. Mendengar perkataan Katie, Dr. Wiggins menghentikan ekstraksi nanorobot dalam diri Rai, yang artinya mematikan Rai. Yes, again. Sudah jelas di sini niatan Katie mencegah tindakan Dr. Harding. Katie tidak mau Rai dimatikan.
Dr. Harding pun memerintahkan memasukkan program ingatan kepada Ray yang ditargetkan pada Wiggins. Saat proses memasukkan program ingatan, di ruangan lain Katie mengganggu program itu dengan memasuki program ingatan Ray dan memberi akses pada Wiggins. Ternyata Wiggins dan Katie kerjasama untuk menolong Ray. Dr. Harding berlari keluar ruangan mencari Katie untuk menghentikan Katie. Dalton to command. Armed. Know you. Terjadi pertarungan para jenius tentang pemrograman komputer antara Wiggins dan Eric. Saat Eric merasa menang, ternyata Eric salah. Ray terbangun dan tersadar. You thought you could lock old Wiggins out of his own code? Okay. Nice. What? Dr. Harding pun menemukan Katie. Saat Dr. Harding ingin menonaktifkan pernafasan Katie, aksesnya ditolak. Katie akhirnya lepas dari kendali Dr. Harding. Tips dan Dalton segera diperintah Dr. Harding untuk menangkap mereka. Katie menuju ke tempat database milik RST dan menghancurkannya. Step 36. Di sisi lain Ray dan Dalton bertarung. Dalton menambahkan modifikasi pada tangan dengan sepasang tangan robot. Walau dengan tambahan modifikasi tubuhnya, Dalton kewalahan melawan Ray. Tips datang membantu dengan alat untuk menonaktifkan Ray. Terjadilah pertarungan 2 lawan 1. Saat pertarungan terjadi, alat itu pun terlempar dari Tips. Pukulan Dalton membuat Ray terjatuh. Saat dikira sudah mati, Ray pun muncul kembali. Pertarungan pun berlanjut. Lift untuk pijakan tim hancur karena bendera dari Ray. Saat Tips meminta bantuan Dalton, Dalton malah memutuskan tali kawat yang membuat Tip terjatuh. Karena kemarahan memuncak, Ray meraih Dalton dan meremukannya. Setelah mengalahkan Dalton, Ray menghentikan Dr. Harding. Di halaman gedung, Dokter mengeluarkan senjata peledaknya dan menembakkan kepada Ray. Senjata itu meledakkan Ray. Nanorobot pun bekerja mengembalikan tubuh Ray ke semula. Dr. Harding menembak untuk kedua kalinya. Ray menangkapnya dan meledakkan diri bersama Dr. Harding. Di akhir film, Wiggins membangkitkan Ray. Dan Ray menemui Katie. Sekarang mereka bertiga menjadi satu tim. Film pun selesai. Akhir yang bahagia. Terima kasih untuk semua telah menyaksikan video ini. Saya harap bisa menghibur. Beri support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dan sampaikan kritik agar channel ini berkembang. Semoga hari kalian selalu indah. Sampai jumpa di video berikutnya.